Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Untuk malam hari ini saya mohon hanya sampai Isya. Jadi setelah Isya saya langsung ada acara lagi. Yang jemput sudah hadir. Mau ke Kopo, sehingga nanti habis sholat Isya saya langsung pergi. InsyaAllah untuk malam hari ini kita kaji surat Al-Baqarah ayat 35, melanjutkan kajian yang sudah lalu. Sebelum kita bahas, kita baca dulu secara bersama-sama, diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا وَقُلْنَا يَا اسكن أنت وزوجك الجنة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقلنا, dan kami katakan, kami berfirman, kata Allah, ya Adamu, wahai Adam, uskun anta, tinggallah engkau, wa zawjuka, dan istrimu, al-jannata, di dalam surga, atau tidak usah disebut surga, di dalam jannah. Kenapa arti sementara tidak pakai kata surga? InsyaAllah nanti kita bahas. Wa kula minha, dan makanlah oleh kamu semuanya, kamu berdua, minha, dari yang ada di jannah tersebut, ragadan, dengan nikmat sesukamu, haitsu syi'tu, masukamu, wala taqraba, dan janganlah kamu dekati, hadhihi syajarah, pohon ini, fatakuna minal zalimin, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lafaz al-jannah biasa diartikan surga, juga biasa diartikan taman atau kebun. Boleh kita bertanya sebelum kita kaji ayat ini, yang kita pelajari sejak dahulu, bahwa yang disebut dengan surga penuh dengan kenikmatan, semua penghuninya dipersilahkan untuk menikmati sesukanya tanpa kecuali, tanpa ada larangan. Kan surga itu tuh. Di surga nggak ada larangan. Di dunia sekarang ada perintah, ada larangan. Perintah untuk ditaati demi meraih kenikmatan, larangan harus dijauhi demi meraih keselamatan. Kalau orang sudah masuk surga, sudah tidak ada ancaman lagi. Makanya tidak ada larangan dalam surga. Terus yang dimaksud dengan al-jannah di sini apa?
Lafaz al-jannah yang berhubungan dengan kisah Adam selalu diterjemahkan dengan surga. Padahal dalam bahasa Arab, lafaz tersebut memiliki makna lain selain surga, yaitu taman atau kebun. Sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Ra'd ayat 4, Allah berfirman, "Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatum min a'nab." Kalimat jannat bentuk banyak dari jannah. Kalau satu jannah, kalau banyak jannat. Di dalam surat Ar-Ra'd enggak bisa jannat diartikan surga. Dan di bumi ini, wa fil ardi, di bumi, qita'un, terdapat bagian-bagian, kepingan-kepingan, lempengan-lempengan bumi, mutajawirat, yang berdampingan. Sangat luar biasa bimbingan ayat buat kita tentang tanah ini kan bergandengan, yang para ahli tanah tahu betul. Saya adalah kelahiran Cianjurnya, barangkali ada yang belum tahu. Di Cianjur itu ada yang daerah sebut Warung Kondang. Di sana ada tanah yang diketahui betul oleh para petani, bila dipegang saja begini, nah ini sawah ini cocok untuk dipakai menanam padi yang sering disebut beras Cianjur itu. Melangkah pemanya 1 meter, dipegang tanah, wah ini enggak. Tahu itu orang sana. Itu bukan hasil kuliah dari pertanian Unpad itu. Hasil pengalaman saja. Pengalaman di perjalanan. Mereka pegang saja tanah, tahu ini yang bagus, ini yang kurang. Al-Quran sudah menyebutkan wa fil ardi qita'un mutajawirat. Di muka bumi ini ada kepingan-kepingan bumi yang berdekatan, yang bertetangga. Wa jannatun, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan antara perbedaan antara satu tanah dengan tanah yang lain, tidak ada yang sulit di hadapan Allah. Sebagaimana Allah menciptakan ini suatu buah, ini buah yang lain. Dan diambil contoh di sini, jannatun min a'nab. Ada satu kebun atau satu taman atau satu tanah, satu ladang yang digunakan untuk menanam anggur. Nah, yang menjadi perhatian saat ini adalah makna jannat. Apakah jannat yang ditempati Adam itu surga yang Allah sediakan bagi hamba-hamba yang bertakwa nanti di akhirat, atau ada jannah makna lain? Karena kalau diartikan jannah yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu surga, di surga enggak ada larangan, semuanya bebas. Kita lanjutkanlah kajiannya. Apakah yang dimaksud dengan surga dalam terjemahan ayat di atas, surga yang Allah sediakan bagi setiap muttaqin nanti di akhirat, atau ada surga lain yang Allah khususkan untuk Adam dan istrinya? Bolehkah lafaz tersebut diterjemahkan dengan kata kebun? Jika yang dimaksud dengan surga itu adalah surga yang disediakan bagi muttaqin, orang-orang yang bertakwa, seperti yang tercantum dalam beberapa ayat lainnya, maka surga tersebut memiliki sifat-sifat yang tidak terukur saat ini. Di dalam surat Muhammad, jangankan surganya, airnya saja sulit kita bayangkan saat ini. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun tajri min tahtiha fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa. Perumpamaan surga yang Allah sediakan bagi hamba-hamba yang bertakwa, di dalamnya terdapat banyak sungai. Sungai-sungai tersebut airnya beda-beda, mewakili semua minuman sekarang. Disebutkan dalam surat Muhammad, fiha anharum mim ma'in, ada sungai itu airnya air biasa, ghairi asin, yang tidak pernah mengalami perubahan rasa, perubahan warna. Beda dengan air di kita, kecuali air Zam-Zam
Ini sudah bukti kekuasaan Allah ya. Saya pernah mencoba air zam-zam disimpan 3 tahun. Kemudian saya bawa zam-zam yang baru. Kemudian dirasa-rasakan, nggak ada perbedaan. Tapi kalau air aqua bagaimana? Air Ades bagaimana? Nggak bertahan sampai bertahun-tahun kan? Ada batasan waktunya. Ada expire-nya itu kan? Ya. Jika yang dimaksud dengan surga itu adalah surga yang disediakan bagi muttaqin seperti yang tercantum dalam beberapa ayat lainnya, antara lain surat Muhammad tadi, di dalamnya ada beberapa macam sungai. Ada madu, ada susu, ada khamr bahkan. Enggak kebayang saat ini seperti apa sungai-sungai di surga. Nah, apakah jannah yang ditempati Adam seperti itu? Sehingga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah surga. Ini kembali lagi bahwa mengkaji Al-Quran tanpa memperhatikan bahasa aslinya dan redaksi aslinya, kita hanya mempelajari terjemahan, sangat rawan. Kalau tidak ada yang membimbing, sangat rawan sekali. Sebab bisa disamakan antara jannah yang ditempati Adam dengan jannah yang ditempatkan Allah untuk hamba-hamba yang bertakwa nanti di akhirat. Maka surga tersebut memiliki sifat-sifat yang tidak terukur saat ini. Ya, untuk sungai saja tadi kan tidak dapat kita bayangkan. Bagaimana sungai yang isinya susu? Sekaya bagaimanapun orang di dunia saat ini gak akan mampu membuat sungai yang airnya susu. Betapa banyak pekerja ya yang ngirimkan susu, dari setelah itu baru beberapa jam dibuang mungkin susunya, atau sungainya dipasang es semuanya. Wah, nggak layak lagi diminum. Makanya tidak terukur. Dengan demikian maka akan muncul beberapa pertanyaan, antara lain, bukankah semua penghuni surga bebas melakukan apapun? Bebas melakukan apapun ya sesuai dengan kehendaknya, tanpa batas dan tanpa kecuali. Mengapa Adam dan istrinya dilarang mendekati pohon? Ini masalah pertama untuk kita gali. Kalau memang surga yang ditempati Adam adalah surga yang Allah sediakan bagi hamba yang bertakwa, tentunya tidak ada larangan, bebas-bebas saja mendekati pohon. Bukankah semua penghuni surga hidup dalamnya untuk selama-lamanya? Kok ada malah dikeluarkan? Sebab orang kalau sudah masuk surga tidak keluar lagi. Beda dengan orang yang masuk neraka, tergantung amalnya bisa keluar lagi. Mengapa Adam dan istrinya dikeluarkan setelahnya menempati surga, kalau memang itu surga yang Allah sediakan bagi hamba yang bertakwa? Bukankah di surga tersedia pasangan hidup dari kelompok yang suci, tanpa ada cacat sedikit pun, baik secara fisik ataupun non fisik? Mengapa Adam tergoda? Ini banyak hal yang perlu kita gali. Bukankah di dalam surga tiada ungkapan selain perkataan yang menyejukkan dan menyenangkan? Mengapa ada ungkapan yang membuat Adam dan istrinya terkena sanksi? Ini semuanya tidak ada yang dalam surga yang sebenarnya itu. Bukankah surga disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang dicintai Allah? Mengapa setan atau iblis yang terkutuk dapat memasukinya, bahkan menggoda mereka hingga terusir dan sempat berjauhan untuk sementara waktu? Banyak masalah ya. Nah, dan masih banyak sifat-sifat lainnya yang telah diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Semua sifat tersebut di atas tidak ditemukan dalam surga yang ditempati Adam dahulu, karena dia bersama istrinya diberi kebebasan untuk menikmati semua yang ada. Namun ada pengecualian, yaitu ada larangan mendekati satu pohon. Mendekati saja sudah nggak boleh, apalagi memetik daunnya, memetik buahnya. Kalau mendekat saja sudah dilarang, apalagi menggunakan atau memetik buahnya.
Mereka tidak menetap kecuali untuk sementara, berbeda dengan para penghuni surga yang hakiki. Mereka hanya hidup berdua dan ternyata sama-sama tergoda oleh rayuan setan. Ini adalah perbedaan yang sangat jelas antara surga tempatnya Adam dahulu dengan surga masa mendatang yang Allah janjikan bagi semua hamba-hamba yang meraih rahmatnya, termasuk Adam alaihissalam. Jika yang dimaksud dengan surga itu adalah surga khusus yang Allah sediakan bagi mereka berdua, maka muncul pertanyaan, di mana surga tersebut kini berada? Apakah dekat dari Masjid Al-Murabi? Pelajaran apakah yang patut kita gali dari kisah surga ini? Jika pertanyaan yang pertama tidak berkaitan dengan amal kehidupan kita, maka pertanyaan kedua tentu sangat berguna. Antara lain, Adam bersama istri telah menempati tempat yang dilengkapi dengan berbagai kenikmatan. Namun demikian mereka diuji dengan satu larangan. Ternyata banyaknya kenikmatan tidak dapat menghalangi dorongan hawa nafsu untuk melanggar larangan, walaupun cuma satu. Ini pelajaran buat kita saat ini ya. Sudah sekian banyak Allah sediakan buat kita kenikmatan, sedikit yang Allah larang, penasaran wae dan melanggar larangan. Minuman-minuman yang enak banyak, makanan yang enak banyak, mau saja orang melakukan pelanggaran, padahal yang dilarang cuma sedikit. Di dalam Al-Quran yang disebut larangan disebut secara langsung hanya sedikit. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Sungguh Allah haramkan atas kamu bangkai, darah, kemudian daging babi. Kemudian dalam surat Al-Maidah disebutkan yang dilarang adalah yang disembelih tanpa nyebut nama Allah, atau dicekik atau disembelih untuk berhala. Dilarang memakan daging binatang hasil seperti itu. Kemudian ayat lain menyebutkan yuharrimu alimul yuhillahumut thayyibat wa yuharrimu alimul khaba'ith. Allah menghalalkan buat kamu yang baik-baik, yang bersih-bersih, dan Allah mengharamkan atas kamu yang kotor-kotor. Ini kan rasional gitu ya, Allah melarang yang kotor. Tapi banyak manusia yang ingin nyoba. Yang dilarang ingin nyoba. Lama kelamaan setan menanamkan ke dalam diri manusia ketagihan ingin melakukan yang sudah diharamkan itu, padahal tidak bermakna. Itulah sifat manusia yang dibedakan dari malaikat. Pada pertemuan yang lalu telah kita kaji bersama bahwa Adam dan anak cucu Adam mendapatkan amanat untuk menjadi penghuni bumi dan pengelola bumi dan pengatur dan penguasa yang disebut dengan khalifah. Kenapa tidak diserahkan kepada malaikat? Malaikat tidak akan mampu menjiwai perasaan manusia yang melakukan pelanggaran. Harus manusia yang mengatasinya, supaya memang dapat menjiwai kenapa dia berbuat seperti ini, kenapa buat seperti itu, sehingga perbaikannya juga akan lebih pas dibanding dengan malaikat. Boleh jadi kayak sekarang aja pemanyakan orang tua dengan anak. Anak mau apa? Kata orang tua jangan ini jangan ini. Ya si bapak enggak tahu keinginan anak zaman sekarang kan gitu. Enggak tahu zaman sekarang harus bagaimana. Nah, apalagi kalau antara manusia dengan malaikat, lebih-lebih lagi akan begitu tuh. Ketika manusia berbuat salah, lalu malaikat langsung menegurnya. Mungkin kata manusia, engkau melarang kami, engkau wajar, enggak, habis engkau enggak punya nafsu. Kami kan punya nafsu. Sehingga dengan adanya manusia yang menjadi khalifah, maka manusia lebih berperan untuk melakukan perbaikan. Nah, sejak dahulu diuji Adam, diberi ilmu, sudah diberi ilmu, dipersilahkan untuk menempati tempat yang indah, yang cukup makanan dan minumannya, dan setelah